sidang 2020 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2020. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2020 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2020. Raya Merdeka. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD. Hadirin yang terhormat, sejenak kita menghentikan cipta untuk para pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD. Kepada yang terhormat Bapak HTM Yusuf Sahputra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Wakil Wali Kota Depok, yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Depok yang mewakili, yang kami hormati para pejabat sipil TNI Polri di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati para pejabat instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati rekan-rekan pers, media, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan hadirin, serta semua undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dewan yang terhormat, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul pada rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum, perubahan anggaran, dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020 antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok, dengan dilanjutkan penutupan masa sidang kedua tahun 2020 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat.
Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum rapat ini kami lanjutkan, atas nama pimpinan, anggota dan seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, kami menyatakan keprihatinan atas pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami penambahan kasus yang semakin tinggi pergerakannya di Kota Depok, terutama di wilayah perkantoran, dengan ditutupnya untuk sementara beberapa instansi pemerintah Kota Depok. Untuk itu, yang bisa kita lakukan saat ini adalah menguatkan kembali upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 pada level RW melalui kampung siaganya, untuk terus saling mengingatkan, mengawasi, mengedepankan pelaksanaan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan dengan asupan makanan dan berolahraga, agar kita semua dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Pada momentum ini pula, kami mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Depok atas penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2020 sebagai tanda penghargaan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana dari BKKBN yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2020. Kita aplaus untuk pemerintah Kota Depok. Rapat DPRD hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD yang telah hadir pada saat ini, 28 tatap muka, virtual 14, jumlah 42, izin 1 orang. Yang kami hormati, Bapak Wali Kota juga hadir dalam virtual ini. Terima kasih Pak Wali. Jumlah kehadiran tersebut adalah melebihi dari separuh jumlah anggota perwakilan rakyat daerah Kota Depok, sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, sehingga dengan demikian quorum telah tercapai, maka rapat paripurna DPRD Kota Depok pada hari Senin 31 Agustus 2020 dengan resmi kami buka dan dinyatakan untuk umum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan hasil rapat Bamus DPRD Kota Depok pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 menetapkan hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Depok dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, ketiga pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Depok dan draft nota kesepakatan oleh Sekretaris DPRD Kota Depok, keempat penandatanganan keputusan DPRD Kota Depok dan nota kesepakatan antara DPRD Kota Depok dengan pemerintah Kota Depok. Selanjutnya penyampaian laporan hasil kerja alat kelengkapan DPRD Kota Depok pada masa sidang kedua tahun 2020. Agenda selanjutnya penyampaian rencana kerja alat kelengkapan DPRD Kota Depok pada masa sidang ketiga tahun sidang 2020. Ke-9 sambutan Wali Kota Depok. Ke-10 pembacaan doa. Dan yang ke-11 penutup. Susunan acara ini kami sampaikan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Namun demikian untuk lebih sahnya acara di atas, kami masih ingin tanyakan pada saudara-saudara, apakah susunan acara ini dapat diterima dan disetujui? Rapat Dewan yang terhormat, marilah kita masuki acara selanjutnya,
yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Saudara Wakil Wali Kota Depok, sama-sama kita hormati unsur pimpinan dan para anggota DPRD Kota Depok, baik yang tatap muka maupun yang virtual. Sama-sama kita hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, baik yang tatap muka maupun yang virtual, pejabat sipil TNI Polri yang sama-sama kita hormati, para staf ahli, serta para kepala OPD yang hadir maupun yang virtual, serta para wartawan, LSM, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini DPRD Kota Depok melaksanakan kegiatan rapat paripurna dalam rangka laporan hasil pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan paripurna ini senantiasa selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat Dewan yang terhormat, izinkan kami dari Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020. KUPA dan PPAS perubahan Kota Depok tahun anggaran 2020 telah diusulkan dan dibahas dalam serangkaian rapat kerja pembahasan rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020 yang diselenggarakan dalam bulan Agustus tahun 2020. Perubahan yang diusulkan dan pembahasan yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan KUA dan PPAS tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya telah mengalami dinamika perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, baik dalam ranah makro, nasional, dan di Kota Depok sendiri yang mengalami perubahan-perubahan, maupun perkembangan dan capaian kinerja SKPD yang tidak semuanya telah mencapai target, terutama akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran dalam rangka pencegahan, penanganan, dan antisipasi dampak. Untuk menjamin pencapaian serta memastikan terpenuhinya sasaran KUA dan PPAS tahun anggaran tahun 2020 nanti, diperlukan perubahan anggaran dalam rangka mengantisipasi hal-hal sebagai berikut. Rapat Dewan yang terhormat, usulan KUPA tahun 2020
dilakukan didasarkan pada capaian kinerja APBD Kota Depok semester pertama tahun anggaran 2020 yang juga telah dibahas dalam rapat kerja. Usulan perubahan dibuat baik pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta silva. Perubahan terutama adanya pandemi COVID-19 serta perubahan akibat adanya faktor-faktor baik makro maupun mikro yang terjadi secara tidak terduga maupun yang sudah diantisipasi namun tidak cukup tepat yang mengakibatkan beberapa capaian kinerja perlu dilakukan penyesuaian. Rapat Dewan yang kami hormati, dalam Permendagri 64 tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang memberikan pedoman dalam pemanfaatan belanja tidak terduga dengan prioritas penanganan kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Antisipasi dampak ekonomi, salah satunya pengadaan bahan pangan kebutuhan pokok, pelaksanaan program padat karya, pemberian stimulus kepada UMKM, perluas target kelompok usaha bersama, bansos melalui BLT, dan sebagainya dalam rangka peningkatan pemulihan ekonomi. Perubahan lainnya selama semester pertama adalah alokasi anggaran dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok mendapatkan alokasi anggaran dana alokasi khusus dan dana insentif daerah dari pemerintah pusat. Dari Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi bantuan keuangan. Semua alokasi anggaran tersebut perlu dicatat dalam perubahan anggaran, termasuk di dalamnya adalah penyesuaian dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak pusat dan provinsi, dan dana transfer lainnya yang mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan struktur APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Rapat Dewan yang kami hormati, berdasarkan rancangan KUPA tahun 2020, disebutkan beberapa mata anggaran yang mengalami penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19, diantaranya penurunan pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi umum, dan dari dana bagi hasil provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Usulan penurunan penerimaan pendapatan daerah akibat dampak COVID-19 perlu disertai dengan penyesuaian atau adaptasi dengan kebiasaan baru atau yang disebut new normal melalui strategi pencapaian target, baik dengan memanfaatkan teknologi, informasi maupun inovasi, sehingga angka pendapatan yang tercantum pada KUPA 2020 dapat terrealisasi, bahkan mungkin bisa melebihi dari target yang sudah ditentukan. Penurunan pendapatan pajak daerah akibat COVID-19 dilakukan dalam rangka memberikan keringanan terutama kepada para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menjaga agar usaha daerah tetap hidup dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. Kalau dicermati, APBD pos belanja daerah mengalami perubahan sejalan dengan pos pendapatan. Pos belanja mengalami peningkatan pada belanja tidak langsung dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung terutama dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian daerah, antara lain belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial. Belanja langsung mengalami penurunan, terutama karena beberapa program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena COVID-19. Rapat Dewan yang kami hormati, rancangan PPAS perubahan disusun berdasarkan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan pasal 356 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah secara substansi dokumen PPAS perubahan adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah. Penyusunan dokumen PPAS perubahan dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Rancangan PPAS perubahan sebagai usulan perubahan atas PPAS adalah alokasi anggaran belanja langsung di setiap SKPD, baik program maupun kegiatan yang telah ada dalam SKPD, kecuali hal-hal tertentu saja, yaitu darurat dan mendesak. Catatan seperti ini penting karena PPAS karena harus tetap mengacu pada RKPD. Anggaran yang bertambah dalam APBD harus dipastikan tetap memenuhi alokasi untuk fungsi-fungsi yang telah direncanakan. Sebagai contoh, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik. Usulan perubahan dibolehkan sepanjang terkait kegiatan-kegiatan yang mendahului terjadinya perubahan APBD. Tidak ada kegiatan-kegiatan usulan yang dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan APBD. Rapat Dewan yang kami hormati, masih terdapat perbedaan antara laporan realisasi semester pertama dengan rancangan yang ada di PPAS. Dengan kata lain, perubahan dalam KUPA dan PPAS perubahan belum sepenuhnya konsisten dengan APBD dan realisasi semester pertama tahun 2020. Misalnya, terdapat kegiatan yang alokasinya bertambah tetapi output yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan. Tidak dijelaskan apakah ini terjadi karena perubahan tarif standar satuan harga, namun diperkirakan terlalu tinggi perubahannya. Jika karena itu, dalam hal ini perubahan anggaran dalam rancangan KUPA dan PPAS perubahan belum semuanya terang dijelaskan oleh adanya perubahan satuan fisik yang mencerminkan jumlah atau volume kegiatan atau satuan harga. Secara umum, beberapa hal yang perlu dituntaskan pembahasan ke depan antara lain: 1. Pengurangan dan penambahan anggaran pada PPAS perubahan yang seharusnya didasarkan pada pagu DPA tahun 2020, namun ada pos penganggaran yang dilakukan yang menganggarkan pada PPAS perubahan melebihi pagu DPA tersebut, sehingga terjadi perubahan pagu DPA dan RKPD. 2. Masih terdapat anggaran yang tidak proporsional atau tidak sama untuk urusan yang sama. 3. Terdapat anggaran yang ditambah atau yang dikurangi padahal targetnya tidak berubah. 4. Tidak terdapat standarisasi anggaran dan penentuan kriteria untuk capaian target yang sama, misal target capaian berupa dokumen. 5. Target yang tidak detail sehingga akan menimbulkan keraguan pada penambahan anggaran. 6. Perbedaan target yang sangat besar, namun anggaran yang dianggarkan tidak jauh berbeda untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. 7. Ada program yang kode rekeningnya berbeda antara RKPD perubahan dengan PPAS perubahan. Rapat Dewan yang kami hormati, berdasarkan hasil pembahasan KUPA PPAS perubahan tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1.
target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 22.776.166 rupiah atau 0,74% dari semula murni sebesar 3.083.116.963 rupiah menjadi 3.061.340.797 rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan target pendapatan asli daerah, terutama pendapatan pajak daerah akibat dampak COVID-19 yang semula 1.794.130.000 rupiah menjadi 899.126.167 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 128.981.903.833 rupiah atau 12,52%, dan retribusi daerah mengalami penurunan dari semula 40.054.627.486 rupiah menjadi 34.159.584.850 rupiah mengalami penurunan sebesar 5.895.042.636 rupiah atau 14,72%, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 20.849.796.787 rupiah atau 2,79%. Dari semula murni sebesar 746.852.153 rupiah menjadi sebesar 717.055.366 rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang mengalami penurunan sebesar 81.948.749.485 rupiah atau 13,60%, yang semula sebesar 602.321.153 rupiah menjadi 512.412.566.668 rupiah. Namun demikian, pendapatan dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 127.000.129.429 rupiah atau 11,97%, yang semula sebesar 1.066.752.504.000 rupiah menjadi 1.148.432.429 rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan dana bagi hasil pajak atau hasil bukan pajak sebesar 38.310.396.475 rupiah atau 42,78%. Semula 90.488.136.000 rupiah menjadi 129.198.532.688
rupiah dan dana alokasi khusus yang semula 29.931.997.000 menjadi 202.662.613.054 rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 172.730.616.054 rupiah atau 57,08%. 2. Belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 32.433.864,55 rupiah atau 0,88%, yang semula dimurni sebesar 3.624.689.323.997 rupiah menjadi 3.689.329.997 rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan dalam belanja tidak langsung sebesar 219.471.102.668,61 rupiah atau 15,28%. Dari semula 1.436.115.370.354 rupiah menjadi 1.556.473.000 atau 473.022 rupiah. Dalam belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan yang besar adalah belanja tidak terduga sebesar 121.241.182.559 rupiah atau 76,41%, yang semula murni 158.616.378 rupiah menjadi 279.908.997 rupiah. Hal ini dilakukan untuk pencegahan dan penanganan serta antisipasi dampak dari COVID-19 yang belum pasti kapan berakhirnya. Sedangkan belanja langsung mengalami penurunan sebesar 187.407.668.804 rupiah atau 8,56%. Yang semula murni 2.183.553.953.642 rupiah menjadi 2.166.284.838 rupiah. 3. Pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 54.914.210.030 rupiah atau 10,14%, yang semula murni 541.647.207.034 rupiah menjadi 599.561.417.064 rupiah. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah semula 15.741.707.034 rupiah menjadi 670.655.917.064 rupiah sesuai dengan silfa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019. Rapat Dewan yang terhormat, demikian catatan dan rekomendasi kami
terhadap rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan Kota Depok tahun anggaran 2020. Perbaikan terhadap rancangan dan pelaksanaan atas rekomendasi akan kami pantau dalam proses penyusunan RAPBD perubahan Kota Depok tahun 2020. Depok, 31 Agustus 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Badan Anggaran, Ketua HTM Yusufzah Putra. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haji Edi Masturo yang telah menyampaikan hasil laporan Badan Anggaran. Rapat Dewan yang terhormat, dengan selesainya penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, selanjutnya penandatanganan rancangan keputusan DPRD Kota Depok dan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran perubahan APBD yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Untuk lebih jelasnya, Saudara Sekretaris DPRD Kota Depok akan membacakan rancangan keputusan DPRD Kota Depok. Kami persilahkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, nomor 0 tahun 2020, tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dalam kurung KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara dalam kurung PPAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok, tahun anggaran 2020. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2020 dan dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020. 2. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 27 Agustus 2020. 3. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 31 Agustus 2020, memutuskan, menetapkan, ke-1, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dalam kurung KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara dalam kurung PPAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2020. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dalam kurung KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara dalam kurung PPAS. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2020 yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Ketiga,
hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan umum perubahan anggaran dalam kurung KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara dalam kurung PPAS. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2020 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2020 dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2020. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 0 Agustus 2020. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok belum ditandatangani HTM Yusuf Syah Putra. Terima kasih pada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan draft dari nota kesepakatan. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kami ingin tanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD Kota Depok terhadap kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020, dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020 antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok diterima dan disetujui. Terima kasih. Acara selanjutnya penandatanganan rancangan keputusan DPRD Kota Depok dan draft nota kesepakatan yang telah kita setujui tadi. Perlu kami permohonan untuk lancarnya untuk pembawa acara, mohon untuk memimpin acara, dipersilahkan. Sebelumnya saya minta Bu Wakil, Bu Yeti untuk memparaf dari nota kesepakatan serta Pak HTA yang hadir virtual. Iya. Sepakat, Pak. Oke. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah mempercayakan kami untuk memandu acara selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan persetujuan DPRD Kota Depok terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020 dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020 antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok. Kami mohon dengan hormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Wakil Wali Kota untuk mengambil tempat di depan dengan disaksikan oleh Bapak Wali Kota Depok secara virtual. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan keputusan DPR dan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020. Disilakan.
Penandatanganan selesai. Kepada yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Wakil Wali Kota dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan kembali dipimpin oleh Ketua DPRD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Rapat kami ambil kembali. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, dengan telah ditandatangani keputusan DPRD Kota Depok terhadap kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020 dan penandatangan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020 antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok. Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Depok yang telah melaksanakan pembahasan, serta kepada rekan-rekan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan perangkat daerah Kota Depok atas kerjasama yang baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah kita menyelesaikan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian hasil kerja alat kelengkapan DPRD Kota Depok dalam rangka penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2020. Berdasarkan tata tertib DPRD Kota Depok, bahwa alat kelengkapan DPRD Kota Depok memaparkan hasil kerja dalam rapat paripurna setiap akhir masa persidangan. Kesempatan pertama kami berikan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Nurdin Aldadisoma yang telah menyampaikan atas laporan hasil kerja dari Badan Kehormatan DPRD. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Baik, terima kasih kepada Pak Ikrar Fani yang telah menyampaikan laporan kerja dari Bapemperda. Selanjutnya kepada Badan atau Komisi A DPRD Kota Depok, kami persilakan. Badan Anggaran ya? Badan Anggaran ya? Hah? Untuk Badan Anggaran sudah diterima. Baik, terima kasih kepada Pak Imam Musanto yang telah menyampaikan hasil laporan kerja dari Komisi A. Selanjutnya Komisi B. Pimpinan, instruksi pimpinan Suparyono, Ya. pimpinan. Silakan Pak Suparyono. Ya, setahu saya agenda kita adalah pembacaan laporan dari alat-alat kelengkapan DPRD yang sudah bekerja di masa sidang kedua untuk diketahui oleh khalayak. Itulah fungsinya paripurna. Karena itu paripurna sering dilakukan dengan kata terbuka untuk umum. Nah, kalau pada hari ini hanya diserahkan saja, maka masyarakat tidak mengetahui apa yang sudah dan akan dikerjakan oleh DPRD. Oleh karena itu, sekalipun sedikit, saya mengusulkan agar pada paripurna ini tetap dibacakan, pimpinan.
baik yang sudah dikerjakan ataupun yang akan dikerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparyono. Baik, kami ingin menanyakan masukan dari Pak M. Suparyono berkenaan dengan laporan yang disampaikan masing-masing alat kelengkapan untuk dibacakan dari masing-masing alat kelengkapan. Silakan Pak Babay. Iya, menurut saya kita ambil simpelnya saja. Apa yang disampaikan Pak Suparyono itu benar, bahwa apa yang telah dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan di dalam paripurna, ya memang harus dibacakan. Namun jika memang tidak ada yang mau membacakan, menyampaikan saja, nah pertanyaannya memang siapa yang mau menyampaikan ke masyarakat. Kendati demikian, saya terima dua-duanya Pak Ketua. Yang mau membacakan silakan, yang mau melaporkan saja, maka Pak Ketua harus bacakan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, ada yang lain? Ya, Pimpinan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mengusulkan saja untuk mengakomodir semua kepentingan tadi untuk mengefisienkan rapat, karena dalam situasi yang seperti ini ya itu sudah diserahkan dan tidak mengurangi esensi dari keterbukaan rapat paripurna ini. Maka saya usulkan supaya semua yang diserahkan itu bisa diposting di media sosial DPRD Kota Depok gitu untuk bisa diketahui lebih lanjut oleh masyarakat. Demikian. Jadi semua keperluannya bisa terpenuhi gitu. Terima kasih. Baik, berarti diposting gitu ya. Dibuat laporannya. Posting ini. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Yang di virtual ada usulan, silakan. Pak Ketua, agar kita tidak jadi pertanyaan, tidak menjadi sebuah paripurna yang viral, karena baru kejadian kita paripurna model kayak gini. Pertanyaan saya, adakah daerah lain yang melakukan hal yang sama seperti kita? Di mana paripurna hanya melaporkan saja. Ya kan? Kalau memang tidak ada, apa yang disampaikan Pak Suparyono perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Kurang jelas Pak Boy, gimana? Gimana maksudnya? Dalam paripurna itu, kita bukan hanya melaporkan tetapi menyampaikan. Karena di dalam forum paripurna bukan hanya anggota saja yang hadir, tetapi juga berbagai pihak, komponen masyarakat. Makanya betul kata Pak Suparyono, paripurna itu terbuka untuk umum. Apa maksudnya? Agar umum mengetahui apa yang dibahas di dalam forum paripurna. Nah, pada hari ini kita paripurna agak berbeda, di mana alat kelengkapan Dewan yang seharusnya menyampaikan di dalam forum paripurna ini, karena satu dan lain hal, kan hanya melaporkan saja. Pertanyaannya adalah, apakah umum tahu apa yang dilaporkan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan itu? Di mana umum, masyarakat umum ingin mengetahui laporannya itu? Kan begitu Pak Ketua. Nah, pertanyaan saya adalah, karena kita baru pertama kali seperti ini, adakah DPRD kabupaten kota lain yang melakukan hal yang sama seperti kita, sehingga kita tidak dipermasalahkan atau salah di dalam melaksanakan paripurna ini? Sebab forum paripurna adalah forum menyampaikan apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita putuskan. Sudah dipahami itu pimpinan. Terima kasih. Langsung aja Baik, terima pimpinan. kasih Pak Babay. Untuk daerah lain belum tahu mekanisme seperti Virtual ini nih. sudah pernah dijalankan atau belum. Virtual pimpinan. Ini forum paripurna, makanya saya ingin menanyakan ke forum paripurna berkenaan dengan penyampaian hasil laporan dari kinerja masing-masing alat kelengkapan.
apakah penyampaiannya itu langsung disampaikan kepada ketua berkenaan dengan memang kondisi kita tidak bisa berterlalu lama, kondisi COVID saat ini. Nah, oleh karenanya saya melempar ke forum yang memang memutuskan. Pimpinan, virtual nih. Pimpinan, Pak Mazhab. Silakan Pak. Pak Mazhab. Ya. Ya, silakan Pak Mazhab. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, mengadopsi dua pendapat. Pendapat Pak Supariono betul, pendapat Pak Ikra betul. Ya, dan hakikatnya anggota DPRD itu bekerja melaporkan ke pimpinan dan dipertanggungjawabkan ke publik. Komisi-komisi sudah menyampaikan hal tersebut ke pimpinan. Sekarang tugas pimpinan menyampaikan hal tersebut ke publik, bisa melalui media massa. Dan catat baik-baik, paripurna yang selalu kita laksanakan pun selalu media itu mempublish hasil daripada paripurna kita. Dan setahu saya ada kerjasama humas dengan media massa. Manfaatkan itu supaya publik tahu daripada hasil rapat paripurna hari ini. Artinya tidak dibacakan pun di depan forum paripurna. Kalau hakikatnya publik ingin tahu, cukup di media massa itu mereka tahu, kan intinya kan di situ. Jadi dua-duanya dapat. Poin yang kedua, jangan lama-lama di ruang rapat paripurna, kondisi lagi pandemi. Dan kalau ditanya daerah mana-mana kondisi begini nggak ada rapat paripurna, cuma di Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Berarti sekali lagi saya menyampaikan pada forum paripurna untuk pelaporan masing-masing kinerja dari alat kelengkapan cukup disampaikan ke pimpinan, nanti disampaikan melalui media massa untuk penyampaian secara umum. Apakah forum yang terhormat setuju? Setuju kah? Sri Utami pimpinan PKS. Silakan. Halo. Silakan Bu Sri Utami. Ya. Jadi sebagaimana tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mazhab, usulan saya apabila disampaikan ke media nanti sifatnya editorial. Jadi lengkap ya, tidak atau mungkin tidak, kalau di media massa koran itu mungkin bisa disingkat, tetapi di website fraksi di website DPRD hendaknya dalam edisi lengkap, tidak dalam bentuk penyingkatan. Mungkin itu pimpinan. Untuk memfasilitasi. Bu Sri setuju untuk disampaikan ke pimpinan saja? Ya. Ya, setuju Pak Ketua. Baik, yang penting semua editorial apa yang dikerjakan oleh alat kelengkapan Dewan dimuat Pak Ketua. Dimuat dalam satu lembaran, yang termuat jangan mungkin 2 hari barangkali satu terbit, 2 kali terbit barangkali. Kalau satu terbit mungkin nggak mungkin, karena banyak ya kan catatan-catatannya. Saya setuju Pak Ketua. Laporkan kepada pimpinan lewat media yang kan cetak, yang kan untuk disampaikan kepada publik. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, setuju rekan-rekan ya? Setuju sekali. Pimpinan, kalau memang polanya seperti itu, maka itu artinya bahwa baik laporan kinerja masa sidang kedua dan rencana kerja di masa sidang ketiga bisa sekaligus kita sampaikan. Ini tidak perlu harus ada 2 kali. Kalau memang seperti itu, biar saya kebetulan pegang dua-dua dokumennya ini, biar saya serahkan sekalian nanti. Terima kasih pimpinan. Rapat Dewan yang terhormat,
setelah penyampaian hasil laporan kerja dari alat kelengkapan DPRD Kota Depok pada masa sidang kedua tahun 2020, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota seluruh alat kelengkapan yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Maka masa sidang kedua tahun sidang 2020 DPRD Kota Depok secara resmi kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 DPRD Kota Depok memulai masa persidangan ketiga tahun sidang 2020 yang telah menurut rencana akan berakhir pada tanggal 31 Desember mendatang. Berdasarkan tata tertib DPRD Kota Depok bahwa alat kelengkapan DPRD Kota Depok menyusun rencana kerja dan memaparkannya dalam sidang paripurna pada awal masa persidangan. Maka marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian kerja alat kelengkapan DPRD Kota Depok masa sidang ketiga tahun sidang 2020. Ini juga kita membuat kesepakatan apakah rekan-rekan Forum Paripurna menyetujui bahwa penyampaian laporan rencana kerja masing-masing alat kelengkapan untuk diserahkan kepada pimpinan. Silakan. Setuju, Ketua. Setuju Ketua. Ini kekhususan aja untuk paripurna kali ini, bukan pola yang akan kita lanjutkan terus-menerus. Terima kasih. Fraksi PAN setuju, Ketua. Yang lainnya, fraksi lain? Setuju, Ketua. PKS. Setuju, Ketua. Baik, setuju ya. Kita setuju. Jadi penyampaian laporan rencana kerja dari masing-masing alat kelengkapan untuk diberikan kepada atau disampaikan kepada pimpinan. Untuk yang pertama kepada Badan Kehormatan DPRD dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Veronica yang menyampaikan dari rencana kerja Badan Kehormatan DPRD. Selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ikrafani yang telah menyampaikan laporan rencana kerja dari Badan Peraturan Daerah. Untuk Badan Anggaran sudah diserahkan. Selanjutnya kepada Komisi A dipersilahkan. Terima kasih kepada Imam Santo yang telah menyampaikan laporan rencana kerja dari Komisi A. Dilanjutkan Komisi B. Terima kasih Saudara Prianti yang telah menyampaikan laporan rencana kerja Komisi B. Selanjutnya Komisi C.
Terima kasih kepada Saudara Azhari yang telah menyampaikan laporan rencana kerja dari Komisi C. Selanjutnya Komisi D. Tadi Komisi D belum ya? Terima kasih kepada Pak Saudara Supariono. Rapat Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya rencana kerja dari alat kelengkapan DPRD Kota Depok pada masa sidang ketiga tahun sidang 2020, kami mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka masa sidang ketiga tahun sidang 2020 DPRD Kota Depok secara resmi kami buka. Hadirin undangan yang berbahagia, rapat DPRD yang terhormat, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Saudara Wali Kota Depok yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Wali Kota Depok. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adalah Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Depok, baik yang hadir di forum ini maupun yang mengikuti secara virtual. Kemudian yang saya hormati adalah unsur Forkopimda Kota Depok yang hadir di tengah-tengah kita lengkap, ada dari kepolisian, ya alhamdulillah juga dari kejaksaan Pak Ruli, kemudian tadi ada dan Ramil ya mewakili Kodim 0508, kemudian juga ada Kemenak ya Sar Mustafa ya. Oke. Nah. Kemudian yang saya hormati tentunya, oh ya ini Pak Wali Kota juga mengikuti secara virtual ya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Depok yang juga mengikuti secara virtual, para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah yang ada di forum ini. Ada Kepala Bapeda, kemudian ada BKD, ya, dan dari Dinas Sosial. Ya. Kemudian yang saya hormati adalah sahabat-sahabat Kepala Lembaga Instansi Vertikal di Kota Depok, para pejabat sipil TNI dan Polri, kemudian Bapak Ibu hadirin dan undangan serta rekan-rekan pers yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara sidang paripurna penandatanganan kesepakatan bersama KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2020 antara Wali Kota dengan DPRD dirangkai dengan penutupan masa sidang kedua tahun 2020 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2020 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat.
Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok serta hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Kota Depok dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kota Depok masa jabatan 2019-2024 yang atas kinerja dan kontribusinya dalam 2 tahun ini senantiasa aktif dalam melakukan sosialisasi terhadap seluruh program pemerintah Kota Depok, menampung aspirasi warga Depok sesuai dengan pemilihan daerah masing-masing selama reses, serta menjalin komunikasi 2 arah yang baik dengan masyarakat. Momentum pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2020 ini juga diharapkan dapat membangun dan menumbuhkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19, agar senantiasa berpartisipasi aktif membangun Kota Depok, tentunya dengan semangat penuh optimisme yang tinggi. Sejatinya, kita diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat agar di tahun yang penuh hikmah ini kita dapat terus merajut kontribusi dan melaju dengan semangat pantang menyerah untuk menghadapi segala tantangan serta berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok, serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara Kota Depok tahun anggaran 2020 telah dibahas bersama-sama antara tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Depok dan Badan Anggaran DPRD Kota Depok serta seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok. Seperti kita maklumi bersama, pada saat ini negara kita dan Kota Depok pada khususnya sedang mengalami pandemi COVID-19 yang tentunya sangat membutuhkan curahan perhatian, kerja keras, dan kerjasama dari seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. KUPA dan PPAS perubahan yang telah dibahas selama ini tentunya juga menempatkan proses pencegahan dan penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagai satu prioritas utama dalam perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2020. Penanganan dampak COVID-19 ini bukan hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam pemulihan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Salah satu instruksi yang diberikan adalah melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan penanganan pandemi COVID-19 yang antara lain bersumber dari belanja tidak terduga. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok serta hadirin yang berbahagia. Berbagai dinamika dan proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan nilai-nilai kebersamaan, sehingga KUPA dan PPAS perubahan yang kami ajukan telah mengalami penajaman dan penguatan atas masukan dan saran yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Depok. Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas curahan waktu yang diberikan sebagai salah satu langkah awal dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun 2020. Selanjutnya, memperhatikan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Depok terhadap kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara Kota Depok tahun anggaran 2020, kami menyambut dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran dari seluruh program dan kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Depok serta hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Semoga kerja keras yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Kota Depok.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq wa motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wakil Wali Kota yang menyampaikan sambutan dari Wali Kota Depok. Hadirin dan sidang paripurna yang terhormat, perlu kami beritahukan bahwa besok pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 pukul 13.30 akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Depok pada masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dalam rangka penyampaian 4 raperda. Diharapkan kepada para undangan untuk hadir pada waktunya. Rapat DPRD hadirin yang terhormat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, mohon bantuan saudara dari kantor Kementerian Agama untuk dapat membacakan doa, dipersilahkan. Pimpinan, sebentar, interupsi sebentar aja. Ini mumpung jarang-jarang kita kan kumpul dan langsung ketemu dengan pemerintah kota dalam kesempatan ini. Saya mau mengajukan satu soal saja pada Pak Wakil Wali Kota. Pertama, soal kebijakan terakhir Pak Wali Kota berkaitan dengan jam malam. Ya, mohon dikaji ulang. Karena tidak ada hubungannya, karena virus ini tidak menyebar khusus pada malam hari. Ya, jadi penerapan jam malam hanya akan memindahkan klaster penyebaran di siang hari. Karena problemnya bukan di waktu kegiatan, problemnya adalah kegagalan pemerintah kota menciptakan awareness warga selama PSBB yang berminggu-minggu itu. Jadi saya kira dari surat selebaran ini, surat edaran yang atau surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kota berkaitan dengan hal ini, ya konstruksinya kan sebetulnya pertama ini meningkat karena klaster perkantoran, ya. Tapi kemudian pemecahannya adalah jam malam. Ya, menurut saya agak nggak nyambung. Nah, justru poin-poin berikutnya selain jam malam itu saya secara pribadi dan secara fraksi mendukung itu yang harus dilakukan. Ya, jadi bukan soal di siang hari atau di malam hari kegiatannya, tapi di kapanpun waktunya protokolnya mesti diterapkan gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara malam hari atau siang hari gitu, karena memang nggak ada kekhususan virus ini menyebar di waktu kapan itu. Nah, padahal kalau kita rapat-rapat Banggar, pimpinan juga tahu bahwa ada optimisme dari pemerintah kota tentang pendapatan daerah dari sektor-sektor yang selama ini nggak bisa beroperasi karena COVID. Ya, restoran dan sebagainya. Nah, ini kan juga perlu diperhatikan lagi gitu loh soal kebijakan ini. Jadi kami mohon supaya kebijakan ini jam malam ini dicabut aja lah, nggak perlu lagi ada jam malam, tetapi pengetatan itunya dipersilakan gitu. Sebenarnya sangat disayangkan bahwa pengetatannya dilakukan justru ketika orang sudah disuruh masuk ke dalam situasi normal baru. Mestinya pengetatannya kan pada saat PSBB gitu loh. Pada saat PSBB hal-hal yang diminta akan dilakukan hari ini itu nggak dilakukan gitu loh. Tapi ya sudahlah, yang lalu-lalu. Nah sekarang saya pikir ketatkan protokolnya ini, tetapi soal jam malamnya karena itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak juga di Kota Depok. Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ikra yang sudah menyampaikan aspirasi atau masukan keterkaitan dengan jam malam. Mohon Pak Wakil untuk menyampaikan nanti kepada Pak Wali Kota. Baik, kita pendengarkan dulu azan asar.
Silakan saudara dari Kementerian Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ungkapan rasa syukur kami panjatkan ke hadrat-Mu ya Allah. Dengan kudrah dan iradah-Mu, alhamdulillah hari ini kami dapat menyelesaikan hadir dalam rapat paripurna. Dalam bingkai doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kami ini, apapun yang menjadi keputusan kami hari ini, senantiasa selalu ada dalam ridho-Mu ya Allah. Jadikanlah yang terbaik bagi kami, terbaik bagi bangsa dan kota kami khususnya, serta masyarakat kota Depok yang kami cintai. Ya Allah, pada pertemuan kali ini, kami pun tidak bosan untuk selalu memanjatkan doa ke hadirat-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami, jagalah dan lindungilah kami ya Allah. Angkatlah wabah COVID-19 dari negara kami tercinta, dari kota kami menuju kota Depok yang selalu dalam keadaan sehat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, para pemimpin kami dan guru-guru kami. Jadikanlah pertemuan kami ini selalu menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dan rahmat dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara dari Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, dengan telah selesainya pembacaan doa, maka telah selesailah agenda rapat paripurna hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Rapat paripurna hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah rangkaian acara paripurna pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan ruangan.